bagaimana mengajarkan anak berpuasa. Berpuasa setengah hari dulu atau dia lihat dulu nih aktivitas berpuasa dari orang-orang dewasa. Karena sebagai orang tua kita adalah suri toladan bagi anak-anak. Saat hari lebaran, moms bisa memberikan reward kepada anak-anak. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi para ayah dan ibu sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum, sampai parenting usia dini. Nah, untuk hal-hal baik sebaiknya ditanamkan sejak kecil. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ditanamkan, dilatih sejak anak-anak masih kecil. Namun bagaimana caranya ya untuk mengajarkan mereka ikut beribadah puasa? Yuk kita simak tips-tips berikut ini bagaimana mengajarkan anak berpuasa. Nah, untuk melatih anak kecil berpuasa dilakukan secara bertahap ya moms, dan juga diberikan contoh atau suri toladan. Satunya yang pertama adalah berpuasa setengah hari dulu atau dia lihat dulu nih aktivitas berpuasa dari orang-orang dewasa. Misalnya pada saat sahur, anak boleh ikut dibangunkan. Kalau nggak bangun nggak apa-apa, tapi kalau mau bangun boleh. Yuk dek ikut sahur sama ayah dan bunda. Untuk anak berpuasa itu tidak bisa langsung mengubah pola makannya secara tiba-tiba. Anak juga perlu dilatih agar tubuhnya juga terbiasa ya moms untuk ikut berpuasa. Nah, siapa yang mau mulai ikut berpuasa di tahun ini? Bisa mulai secara bertahap, misalnya untuk anak yang kecil-kecil sekali. Bisa mulai dari sahur sampai misalnya, oh nggak kuat nih setengah hari. Nggak apa-apa deh 3/4 hari dulu atau 1/4 hari dulu. Nanti setelah itu mereka berbuka. Kalau misalnya, aku mau minum dulu tapi aku nanti mau lanjutin lagi puasanya. Nggak apa-apa moms, namanya juga masih latihannya. Boleh nanti recharge dulu setengah hari. Abis itu yuk kita lanjutin puasanya. Adek kuat nggak ikut berpuasa sampai maghrib? Dilanjutkan moms. Yang kedua, bisa diajarkan ya moms hikmah dan manfaat dari beribadah puasa. Serta kegiatan apa saja yang bisa dilakukan selama bulan puasa. Karena sebagai orang tua kita adalah suri toladan bagi anak-anak. Seperti kegiatan bertadarus, membaca Al-Quran di masjid, terus tarawih bersama, juga sedekah dan berzakat. Dan jangan lupa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan puasa. Dan ceritakan juga hikmah apa sih di balik setiap kegiatannya. Yang ketiga, moms bisa mengajak anak-anak untuk ikut menyiapkan nih makanan kesukaan mereka yang mereka bisa siapkan pada saat nanti berbuka puasa. Jangan lupa pilih makanan yang sehat ya moms. Kenapa? Anak-anak pada saat diajak untuk ikut berpartisipasi menyiapkan makanan mereka, dia akan lebih semangat. Nanti aku berbuka dengan yang itu tuh. Yang keempat, jadikan aktivitas menanti buka puasa atau ngabuburit menjadi pengalaman yang berkesan dan menyenangkan. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan indoor atau di rumah agar tidak panas ya moms dan tidak haus. Dan juga bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan ayah dan bundanya. Atau seperti membaca buku cerita, bisa mewarnai, atau juga bisa bereksperimen untuk anak-anak yang kecil. 5. Moms bisa membuat jurnal ibadah Ramadan bersama anak. Di situ bisa dituliskan ibadah apa saja selain berpuasa ya. Jadi pada saat anak melihat jurnalnya, wah saya puasa hari apa saja. Juga bagaimana nih sholatnya, 5 waktu dikerjakan semua nggak? Tadarusnya gimana ngajinya? Dikerjakan juga nggak? Dan juga di situ perasaan-perasaan anak pada saat anak mengerjakan ibadah Ramadannya. Pasti lebih menyenangkan. Yang keenam, di saat hari lebaran, moms bisa memberikan reward kepada anak-anak. Bisa berupa apresiasi, memvalidasi bagaimana perjuangan mereka selama melakukan ibadah Ramadan. Jadi anak-anak lebih termotivasi dan bersemangat untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya. Nah, itulah beberapa tips untuk mengajarkan anak beribadah Ramadan dan beribadah puasa. Bila moms masih ada nih tips-tips yang lain yang bisa di-sharing untuk moms yang lain, boleh loh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.